Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, membawa hati dan pikiran kita untuk fokus hanya kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita matang untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kami datang ke hadapan hadirat Tuhan pada pagi hari ini, menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal sampai akhir. Tuhan mengurapi semua hamba-hambamu yang bukan melayani dalam pujian, dalam musik, dalam firman-Mu, dan kami semua jemaat Tuhan yang turut ibadah dalam ibadah online hari ini Bapa, agar pengurapan Roh Kudus-Mu mengurapi semua jemaat Tuhan, agar kuasa mujizat-Mu menjamah dan melawat kami semua dalam keadaan apapun kami di rumah masing-masing. Roh Kudus jamah hati, kuduskan pikiran, roh dan jiwa kami, agar hati kami fokus hanya memandang Tuhan di sepanjang ibadah yang kami ikuti ini Allah. Roh Kudus menjamah kami dan mengurapi kami, sehingga yang sakit disembuhkan, yang susah Tuhan hibur, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan Allah cukupkan dalam kuasa mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa, dari awal sampai akhir ibadah hari ini kami serahkan dalam pimpinan Tuhan, dan Allah mengurapi setiap jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Apapun keadaan yang mereka alami hari ini Tuhan, tangan-Mu penuh kuasa menopang dan menolong mereka semua, memulihkan dan menyembuhkan mereka. Makasih Bapa Allah yang heran dan ajaib, seluruh ibadah hari ini kami serahkan dalam tangan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya, amin. Shalom bagimu saudaraku, haleluya. Dengan pujian di hadapan Allah kita dengan penuh sukacita, senangkan hatinya. Come on, say mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku?
Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Hey, mari angkat suaramu sama-sama katakan. Dia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu takkan terlelap. Dia takkan terlelap, oh dia takkan terlena. Dia menjaga umatnya, oh dengan setia. Mentari siang takkan menyakitimu dan juga bulan. Di waktu malam Tuhanlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang memeliharakan nyawamu. Come on, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, oh, la 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 la. Dia menjagamu dengan setia. Biar musik memuji Tuhan, haleluya. Bertepuk tangan dan menarilah bagi Sang Raja. Segala pujian hormat hanya bagimu Allahku. Mari sama-sama nyatakan pujian ini. Katakan, mentari siang takkan menyakitimu dan juga bulan. Di waktu malam Tuhanlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang memeliharakan nyawamu. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. Mari nyatakan, katakan, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Come on, mengikut Yesus keputusanku. Ku taikkan, ku taikkan. Mengikut Yesus keputusanku. Ku taikkan, ku taikkan, ku taikkan, ku taikkan, oh, ku taikkan, ku taikkan, oh, haleluya, yeah. Yesus pribadi yang besar dan dahsyat, sebab itu dia layak diberi yang terbaik. Amin saudaraku. Mari dimanapun kau berada, menari bagi dia. Hey, oh, yeah, yeah. Layak disembah, terpuji namamu. Angkat suaramu dan katakan, oh besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya.
mau mengasihi Engkau seumur hidup kami Bapa, sepenuh hati kami. Biar Kau terus disenangkan lewat hidup dan pujian kami. Kau layak terima pujian dan sembah kami. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Oh yeah. Kami mau tetap setia melayanimu Bapa sampai akhir hidup kami. Biar namamu yang ditinggikan dan dimuliakan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Oh, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Salam Jemaat GPI Jelambar Timur yang Tuhan kasihi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau Allah yang begitu baik dan mengasihi kami, dan Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Pakailah hamba-Mu, rapi hamba-Mu, mampu menangkap isi hati Tuhan untuk disampaikan kepada jemaat GPI Jelambar Timur di Jakarta ini, dan Tuhan supaya mereka diberkati dengan firman yang mereka dapatkan. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Poppy, Ibu Pendeta Poppy Werisal yang sangat saya hormati, untuk suami dan anaknya Sandi, ya, yang telah dipakai Tuhan untuk memberi kesempatan kepada saya menyampaikan firman Tuhan pada minggu ini, tanggal 22 Agustus 2021. Bapak Ibu sekalian, kita ada di bulan Agustus, bulan di mana kita merayakan ke-76 ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Luar biasa anugerah Tuhan kepada negara kita, bahwa Tuhan memberikan kemerdekaan bagi kita, para pahlawan dan orang-orang yang dipakai Tuhan untuk ambil bagian
untuk memerdekakan Indonesia ini. Secara logika, nggak mungkin Indonesia merdeka dengan peralatan yang sangat sederhana, hanya dengan bambu runcing dan sebagainya, mampu menghalau penjajah yang memiliki peralatan lebih canggih. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, bulan ini bulan merayakan kemerdekaan Indonesia, dan tema yang diberikan kepada saya adalah freedom. Bahasa Inggris, freedom. Dan freedom itu berarti, saya ambil dua saja, bisa artinya banyak. Yang pertama adalah kemerdekaan, freedom, dan yang kedua adalah kebebasan. Bapak Ibu sekalian, kita tahu semuanya bahwa kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita adalah sebuah anugerah. Demikian juga kemerdekaan secara rohani. Ada beberapa ayat yang akan kita baca dulu, dan supaya lebih bagus saya baca-baca aja ayat-ayatnya semuanya dulu, baru setelah itu saya akan coba atau kita sama-sama membahasnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah yaitu di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita lanjutkan pada Roma pasal 6 ayat 23, di sana dikatakan sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Lanjut Bapak Ibu sekalian, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, dan kita lanjut 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Dua ayat ini hampir sama. Kalau yang 1 Korintus 6 ayat 20 itu terakhirnya berkata bahwa muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tetapi 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-23 di sana dikatakan bahwa karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Oke, kita lihat lagi di dalam Ibrani pasal yang ke-9, Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 di sana dikatakan bahwa dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Dan kita yang terakhir, kita akan lihat di dalam Filipi pasal yang kedua, kitab Filipi pasal yang kedua, kita akan lihat dari ayat yang ke-12, kita baca sampai ayat yang ke-16. Yaitu demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Bapak Ibu sekalian, tema kita adalah freedom. Sekali lagi, yaitu artinya, saya ambil dua saja, yaitu kemerdekaan, dan yang kedua adalah yaitu kebebasan.
Nah, apa itu merdeka? Merdeka menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi yang kelima, ya, merdeka itu bisa berarti bebas dari perhambaan atau bebas dari penjajahan. Indonesia merdeka, artinya Indonesia bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan. Bisa juga berarti tidak terikat. Kita tidak terikat, bangsa Indonesia tidak terikat, negara Indonesia tidak terikat oleh negara lain. Memang kita harus tunduk juga dengan hukum-hukum internasional. Tetapi kita tidak terikat oleh bangsa lain. Itu kemerdekaan. Oleh negara lain. Itu kemerdekaan. Merdeka. Dan yang ketiga adalah kita tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Itu yang namanya merdeka. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi yang kelima. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita secara hukum, kita sudah bebas dari hukum atau keterikatan dosa. Sejak manusia jatuh dalam dosa melalui Adam dan Hawa, maka upah dosa adalah maut. Maut di sini bisa artinya dua, yaitu putus hubungan antara tubuh, jiwa, dan roh, atau roh kita keluar dari persekutuan tubuh dan jiwa. Apa itu tubuh? Ini yang kalau kita cubit itu sakit. Ya, apa itu jiwa? Kesadaran. Anda sadar, laki-laki pakai baju laki-laki, Anda sadar, ya, Anda sadar. Kesadaran yang lain, misalnya pergi ke satu momen acara dengan pakaian yang sesuai, ya, nggak mungkin kan Anda ke gereja dengan berbikini tentunya, ya. Yang perempuan nggak akan berbikini ke gereja, apalagi yang laki-laki. Iya, Bapak Ibu sekalian, jadi sekali lagi itu kesadaran mengarah kepada jiwa. Roh itu apa? Roh itu yang membuat kita hidup. Yang membuat kita hidup. Tubuh jiwa tidak ada fungsinya kalau nggak ada roh. Nah, ketika roh itu keluar dari perkongsian dengan tubuh dan jiwa, itu yang disebut adalah kematian fisik. Arti mati yang kedua, maut. Arti maut yang kedua, yang pertama adalah mati secara fisik tadi. Yang kedua adalah putus hubungan. Mati itu putus hubungan, maut itu putus hubungan antara Allah dan manusia. Nah, ini akan kita alami. Orang-orang yang di dalam Tuhan mati secara fisik, tapi dia tidak putus hubungan dengan Allah karena Yesus yang mempersatukannya. Tetapi orang di luar Yesus, dia mati dua kali, yaitu mati secara fisik, rohnya keluar dari perkongsian dengan tubuh dan jiwa, tetapi juga dia akan mengalami putus hubungan dengan Allah, di mana Allah ada di surga, tentunya yang di luar surga adalah neraka. Bapak Ibu sekalian, secara hukum kita ini sudah bebas dari keterikatan dosa. Ya, kita lepas dari dosa itu. Nah, kita bebas dari keterikatan dosa oleh Yesus Kristus. Ketika kita terikat, kita dibebaskan. Tadi di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 jelas-jelas dikatakan bahwa kita ini adalah sudah dibeli. Secara hukum, kita itu sudah dibeli. Dibeli oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dengan cara lunas. Saya dan saudara telah dibeli. Dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Nah, saya ingin bicara secara hukum lunas. Dalam ilmu ekonomi, tentunya praktek ekonomi juga ya. Ada istilah lunas, kalau transaksi dagang, ada yang kredit, ada juga yang tukar tambah. Oke lah, apa bedanya lunas dan kredit? Kalau kredit, Anda dan saya misalnya, kredit motor, kredit mobil, kredit rumah, hak
pemilikan atas motor, atas mobil, dan atas rumah itu bukan milik kita, hak pemilikannya. Tetapi adalah yaitu yang mengkreditkan kita, yang mengkrediti kita. Itu bisa bank, bisa juga perusahaan keuangan non-bank, atau bahkan juga bisa perorangan. Ya, tetapi kalau lunas cash, yaitu kita memiliki hak atau yang memegang hak. Misalnya saya dan saudara kredit motor. Bukti pemilikan sebuah motor adalah BPKB. Bukti pemilikan kendaraan bermotor. Maka kita yang pegang, kita yang menguasai. Tapi kalau kita kredit, yang memegang dan yang menguasai BPKB, bukti pemilikan kendaraan bermotor, itu adalah yang mengkrediti kita, yang mengkreditkan kita, atau yang memberi kredit kepada kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini ingin saya katakan pada saudara bahwa kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Apa artinya? Artinya adalah yang tadinya saya dan saudara itu di bawah kekuasaan iblis, di bawah kekuasaan dosa, sekarang di bawah kekuasaan Yesus. Saya dan saudara itu di bawah kekuasaan Yesus. Saya dan saudara sekarang itu miliknya Yesus, bukan miliknya iblis. Karena kita itu miliknya Yesus, maka seharusnya dan sepatutnya kita hanya mengikuti apa kata pemilik. Kita patuh dan taat apa kata pemilik, yaitu Yesus itu. Jangan lagi kita mengikuti nafsu diri kita maupun nafsu iblis. Karena kita ini dimiliki oleh Yesus, maka kita ini harus tunduk taat ikuti apa kata Yesus. Jangan ikuti apa kata iblis. Dan kita punya hak loh Bapak Ibu sekalian. Untuk apa? Untuk tidak mengikuti apa kata iblis. Ayo, saya ingin menyadarkan. Allah ingin menyadarkan saya dan saudara melalui saya bahwa saya dan saudara punya hak untuk menolak apa kata iblis. Ya, jadi kalau iblis ngomong apa, kita tengking dalam nama Yesus, sorry ya, kamu tidak punya hak lagi untuk memerintah saya. Karena bos saya adalah Tuhan. Ayo jangan lukai hati Tuhan Yesus dengan kita masih menyukai bahkan taat pada iblis yang nggak punya hak sama sekali atas diri kita. Kita itu sudah dibeli dan telah lunas dibayar. Ya, Tuhanlah yang memiliki kita. Kalau Bapak Ibu sekalian punya pembantu, lalu pembantunya ini suatu saat lebih mengutamakan apa kata tetangga. Kalau kita bilang Yem, misalnya Iyem gitu ya, ini tolong beli beli gula gitu kan. Lalu si Iyem bilang, entar ya Nyah, entar apa? Ini saya mau ngerjain ngepel dulu. Loh, bukannya ruang depan udah dipel? Bukan, tetangga minta rumahnya dipel. Jadi nanti nunggu saya ngepel rumah tetangga dulu, baru saya beli gula. Loh, yang gaji kamu siapa? Saya yang gaji. Kenapa kamu lebih mengikuti apa kata orang lain? Siapa sih yang menggaji kita? Yesus. Anda tiap bulan, tiap minggu, tiap hari, Anda dapat berkat dari Tuhan. Kok kita lebih mengikuti apa kata iblis? Apatah lagi dalam kasusnya pembantu itu, tetangga kita adalah mantan pacar kita. Dongkol banget kita. Kamu saya yang gaji lebih dulu melakukan, lebih mengutamakan, melakukan, lebih tunduk melakukan apa kata tetangga. Dan dia itu adalah yang dulunya pacar kita. Bapak Ibu sekalian, ayo, Tuhan ingin menyadarkan saya dan saudara telah dibeli dan harganya lunas.
Katakan sama yang lain, kamu itu sudah lunas dibayar. Kita adalah milik Yesus. Kita bukan saja punya hak menolak apapun ajakan iblis, tapi kita juga punya hak untuk mengusir iblis itu sendiri. Dalam nama Yesus, kamu tidak punya hak lagi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kita harus berani ya. Harus berani. Sekali lagi harus berani. Ya, mengatakan tidak bukan untuk saja korupsi, mengatakan tidak bukan saja untuk dosa, tapi mengatakan tidak untuk apa yang iblis perintahkan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, freedom. Kita merdeka. Kamu sudah dibeli, saya sudah dibeli, saudara sudah dibeli, dan harganya telah lunas dibayar. Kita ini sekarang miliknya Yesus. Miliknya Yesus. Sekali lagi, kita adalah miliknya Yesus. Bapak Ibu sekalian, nah kalau kita sudah merdeka, apakah lalu kita bebas leha-leha? Maaf, kemerdekaan harus diisi, ya, diisi. Bukan berarti merdeka lalu kita bebas ngapain saja. Ada kata yang menarik, yaitu bebas. Freedom artinya kemerdekaan, bisa juga kebebasan. Dan kita akan membahas selanjutnya adalah soal bebas. Kita harus samakan dulu ya, apa artinya bebas, dan setelah itu kita akan membahas, mari kita isi kemerdekaan ini dengan pembangunan dan sebagainya, supaya Indonesia dalam konteks bernegara, Indonesia tidak dijajah oleh orang lain lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi sekali lagi dua pembahasan lagi, yaitu bebas. Kita harus samakan dulu persepsi bebas. Suatu saat ada seorang yang mengajukan direktur sebuah pengembang perumahan ke pengadilan. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, orang ini kesal karena dia melihat brosur dan merasa tertipu. Karena di brosur itu ada tulisan bebas banjir, brosur perumahan, dan dia membeli rumah di situ. Nggak taunya begitu rumah itu ditempati, dalam 1 tahun banjir terjadi dan perumahan itu kebanjiran lebih dari 5 kali, ada 6 kali. Tanggal sekian sampai sekian, bulan sekian, dari tanggal sekian sampai sekian, bulan sekian, tahun sekian, itu banjir setinggi berapa dan lamanya banjir atau surut banjirnya berapa lama. Yang kedua, tanggal sekian sampai sekian, tinggi banjirnya berapa dan berapa lama surutnya. Di dalam pengadilan, lalu jaksa berkata bahwa kami menuntut, ya, jaksa menuntut direktur pengembang ini karena telah melakukan penipuan. Nah, suatu saat hakim menengahi dan berkata demikian kepada direktur ini sambil memegang brosur perumahan itu. Lalu dia bilang, terdakwa, apakah engkau bisa membaca? Ya, saya bisa membaca. Bisa membaca brosur yang saya pegang? Ya, bisa. Oke, sekarang tolong dikasih juga direktur ini atau terdakwa dengan brosur juga. Oke, lihat ya, oke. Sekarang saya tanya, tolong dibaca kata yang tulisan warna merah di pojok sebelah kiri. Bebas banjir. Sekali lagi, bebas banjir. Sekali lagi, bebas banjir. Oke. Apakah Bapak sadar bahwa membuat brosur ini, ketika membuat brosurnya Anda sadar? Ya, saya sadar. Apakah Anda betul-betul tahu bebas banjir? Ya, saya tahu. Nah, Anda dituntut bahwa Anda melakukan penipuan karena perumahan itu banjir dan beberapa kali banjir. Lalu direkturnya bilang, maaf Bapak Hakim, persepsi tentang bebas banjir Bapak dan para jaksa serta saya itu berbeda. Maksudnya,
Saya sadar saya menulis bebas banjir itu. Maksud saya bebas banjir ini adalah, jadi perumahan itu mau banjir atau tidak ya bebas, terserah. Saya nggak bisa menolak. Mau banjir atau enggak, bukan urusan saya, bebas. Nah, kalau Pak Jaksa dan Pak Hakim kan punya pemikiran bebas banjir itu artinya kan tidak akan pernah kebanjiran. Jadi salah. Maka yang beli itu jangan marahin saya. Maksud saya bebas banjir itu ya suka-suka, terserah. Sekarang bagaimana dengan kata bebas dosa? Bagaimana saya dan saudara memahami arti bebas? Freedom, bebas dari dosa. Mungkin saudara berkata, bebas dosa, saya mau bikin dosa atau enggak itu urusan saya. Atau bebas berarti tidak melakukan dosa itu. Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang benar di dalam Yesus adalah orang yang merdeka. Yohanes pasal yang ke-8, Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-34, ya, di sana dikatakan bahwa 36. Yohanes 8 ayat 36, Yohanes 8:36 di sana dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, ya, kamu pun benar-benar merdeka. Ada seorang anak muda bilang sama saya begini, saya nggak mau jadi orang Kristen. Kenapa? Saya nggak bebas. Maksudnya nggak bebas? Saya nggak boleh ini, nggak boleh itu. Saya bilang sama dia, kamu tahu? Kalau kamu ikut Yesus, kamu benar-benar merdeka. Bebas. Gimana saya mau benar-benar merdeka? Saya nggak boleh ini, nggak itu. Saya kasih tahu. Kalau kamu di luar Yesus, memang di dunia ini kamu bebas. Tapi ingat, Ibrani 9 ayat 27, orang akan mati sekali setelah itu dihakimi. Kamu tidak bebas dalam penghakiman. Nah, kalau saya ikut Yesus, saya betul-betul bebas. Maksudnya Bapak Pendeta bebas mau kawin lagi, mau bersinar. Loh, iya betul. Kalau di dunia ini saya betul-betul bebas. Mau ngapa-ngapain juga oke. Tapi saya tidak mau hidup dalam kebebasan itu. Yohanes 8 ayat 32 bagus Bapak Ibu sekalian. 31 lebih bagus ya. Yesus ngomong begini, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, 31 dan 32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya bebas saja mau berzina, mau kawin lagi, tapi kan saya ada kebenaran. Kebenaran itu yang membebaskan saya. Jadi bebas di sini bukan berarti seenak udelnya, seenak hatinya saya mau melakukan dosa. Tapi saya bebas dari dosa. Ayo kita samakan persepsi ya. Ya, yang pertama sekali lagi yang namanya bebas itu tidak lagi melakukan dosa. Bukan saja tidak lagi, tapi sudah sampai pada benci dengan dosa dan tidak mau lagi berurusan dengan dosa. Itu bebas. Bukan bebas seenaknya. Itu yang pertama dan yang satu-satunya yang penting di situ. Samakan persepsi. Bukan arti yang kedua ya, bebas itu adalah sesuka hati kita. Nah, kalau kita sudah samakan persepsi, bebas itu lepas dari dosa, tidak lagi berdosa, maka nanti kalau kita mati, kita tidak akan lagi mengalami akibat penghakiman. Penghakiman oke terjadi, tapi vonis penghakiman kita bersalah itu tidak akan pernah terjadi. Kita betul-betul bebas dari penghakiman, artinya bukan nanti kita mati nggak dihakimi. Silakan kita dihakimi. Silakan iblis mendakwa kita. Tapi Yesus sebagai pembela dan hakim itu berkata, betul iblis, dia melakukan hal itu. Tapi bukankah darahku telah menyucikan dan nyawaku mati untuk dia? Kita bebas bukan saja di dunia ini. Di dunia ini kita bebas. Tidak masuk melakukan dosa itu. Yang kedua, nanti kita mati kita bebas dari apa? Dari penghakiman. Dan sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, kita itu kalau merdeka, isi kemerdekaan. Indonesia ini merdeka, apakah lalu aman-aman? Oh tidak.
Ada agresi Belanda 1, Belanda 2, agresi yang kedua. Belum lagi ada yang ingin memecah belah Indonesia. Ada lagi tahun 65, ada lagi tahun 98, krisis dan sebagainya. Untungnya Indonesia sudah kuat. Sehingga tidak lagi dijajah oleh orang lain atau hancur. Bagaimana supaya saya dan saudara yang sudah mendapatkan freedom, mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan itu tetap kuat? Nah, ada caranya. Yaitu apa? Yaitu, pada Filipi 2 tadi ayat 12 jelas dikatakan bahwa kerjakan keselamatanmu. Dengan cara apa? Dengan cara yaitu yang pertama, kita membaca firman-Nya, memberikan konsumsi, memberikan asupan roh kita dengan apa? Firman Tuhan. Fisik Anda kalau tidak mendapatkan asupan makanan, maka akan lemah. Akan lemah. Fisik Anda akan lemah. Kita akan lemah fisiknya kalau tidak mendapatkan asupan makanan. Tetapi sekali lagi, demikian juga kalau rohani kita. Kalau nggak dapat makanan rohani, susu yang murni yaitu firman Tuhan, rohani kita akan lemah. Oleh sebab itu, suka baca firman Tuhan. Yang kedua, selalu bersekutu dan berkomunikasi dengannya. Ketika kita selalu bersekutu dan berkomunikasi dengannya, membaca firman-Nya, lalu kita mengerti kebenaran, kebenaran itu memerdekakan kita dari kita berbuat dosa, dari kita ingin berbuat dosa, dari kita mewujudkan keinginan kita berbuat dosa. Dan yang terakhir, kita lebih mengutamakan menyenangkan Tuhan dibandingkan menyenangkan orang lain. Ketika kita lebih mengambil keputusan lebih menyenangkan Tuhan daripada menyenangkan orang lain, disitulah letak kekuatan kita. Disitulah letak kekuatan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekali lagi yang pertama, saya dan saudara sudah dimerdekakan. Saya dan saudara yang kedua, kita itu sudah dilunaskan. Kita bukan di bawah kuasa iblis, tapi di bawah kuasa Tuhan. Mari kita lebih tunduk sama Tuhan Yesus dibandingkan iblis. Ya, sekali lagi lebih tunduk pada apa kata Tuhan daripada apa kata iblis. Ya, dan kita punya hak bukan saja tidak menuruti apa kata iblis, tapi punya hak untuk mengatakan tidak kepada apapun yang dikatakan iblis, dan kita punya hak untuk mengusir iblis itu sendiri di tengah-tengah kita. Yang kedua, sekali lagi yang kedua, kita harus samakan persepsi soal bebas. Bebas di sini bukan bebas seenak kudelnya, tapi kita bebas yang bertanggung jawab. Artinya bebas di sini adalah kita terbebas dari banjir. Bukan mau banjir atau tidak terserah. Kita terbebas dari dosa. Bukan berarti mau berbuat dosa terserah. Oh bukan. Ya, kalaupun memang mau melakukan dosa terserah, itu kita akan disertai oleh kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran itu yang memerdekakan kita. Artinya firman Tuhan, kebenaran itu membuat kita tidak mengambil keputusan untuk berbuat dosa. Yang ketiga, ayo kita isi kemerdekaan kita ini dengan membaca firman-Nya tiap hari. Anda makan sehari 3 kali. Masa makan firman Tuhan sehari, sekali seminggu? Ya kan? Saya mulai belajar, setiap saya mau makan, saya harus baca Alkitab. Ya kan? Saya barengi gitu. Yang kedua adalah yaitu bersekutu, berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak selalu dalam doa, dalam pikiran. Karena waktu saya naik motor, saya bisa berpikiran kepada Tuhan. Berpikir tentang istri saya, berpikir tentang anak-anak saya. Itu bersekutu. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah, ayo kita lebih mengutamakan menyenangkan Tuhan dibandingkan menyenangkan diri sendiri. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Salam. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang telah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk freedom yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati seluruh hamba Tuhan dan pelayan Tuhan di GBI Jelambar Timur dan seluruh jemaat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Abraham Suala.
mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom saudara-saudara, kita mengucap syukur pada Tuhan, gereja kita sudah terbangun 90% dengan pimpinan Tuhan luar biasa. Walaupun di tengah keadaan pandemi COVID ini, kita bersyukur hampir selesai gereja kita sudah mencapai 90%. Semua karena kasih karunia Allah yang luar biasa menuntun kita semua. Kami panitia pembangunan mengucapkan banyak terima kasih pada seluruh donatur dan seluruh jemaat yang sudah mengambil bagian dalam pembangunan Bait Allah ini. Biarlah tangan Tuhan Yesus yang membalas segalanya. Saya akan mengupdate status pembangunan gereja kita saat ini. Lantai 1 gereja kita sudah dicor parkirannya, kolam pastisannya juga sudah selesai, dan ruang sekretaris gereja juga sudah selesai dibuat. Untuk lantai 2, ruang sekolah minggu, studio, rekaman, dan pastori juga sudah selesai dibangun. Dan kemudian AC-AC yang sudah terinstall dengan baik juga. Dan untuk lantai 3, ruang ibadah utama sedang dipasang plafonnya, dan sebentar lagi juga akan dipasang AC-AC di dalam ruang ibadah utama. Saya menjelaskan apa yang menjadi kekurangan gereja saat ini, yaitu akustik ruang ibadah, sound system dan multimedia untuk ruang ibadah utama, dan kemudian kita juga membutuhkan lift buat orang tua yang berusia supaya bisa naik ke atas untuk ikut ibadah. Dan kemudian kita juga ada beberapa kebutuhan kecil, yaitu genset, bangku-bangku untuk gereja, dan beberapa peralatan untuk sekolah minggu. Kami panitia meminta dukungan doa seluruh jemaat supaya gedung gereja ini bisa dipakai secara maksimal, dan biarlah tangan Tuhan saja yang menopang kita semua agar gereja ini terselesai dengan waktunya Tuhan dan dapat digunakan dengan maksimal semuanya untuk hormat dan kemuliaan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jemaat Jelambar yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah merupakan hari yang sangat berbahagia yang Allah telah memberkatikan kita. Kita boleh kembali berada pada hari Minggu, kembali boleh duduk menyembah Allah, kembali boleh kita mendengarkan firman Tuhan, mendapatkan berkat lewat pujian dan firman. Terpujilah nama Allah, pagi ini kita telah disegarkan semuanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja merayakan kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Saudaraku sekalian, pada 76 tahun Tuhan telah memberkati Indonesia merdeka. Saya dan saudara pun telah dimerdekakan oleh darah anak domba Allah, telah dilepaskan dari segala penjajahan kuasa kegelapan. Kita pun mengucap syukur kepada Allah, karena Allah luar biasa. Allah membebaskan saya dan saudara dari segala ikatan lumpur dosa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Allah luar biasa bagi kita pada pagi hari ini, mengingatkan dan menegaskan kepada kita, biarlah kita tetap berjalan pada jalan kemerdekaan yang Allah telah berikan kepada kita, yaitu kebebasan. Janganlah kita kembali kepada kehidupan yang lama untuk kembali dijajah oleh kuasa kegelapan. Tanggalkanlah segala dosa, hambatan yang dapat merintangi. Marilah kita maju dengan satu kebebasan, merdeka di dalam Yesus Kristus. Kita memperoleh kemenangan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita dari hari ke hari. Pemeliharaan Tuhan indah di dalam kehidupan saya dan saudara. Saya yakin sekali kita telah diberkati oleh firman, dengan penguraian firman yang luar biasa. Semua marilah kita lakukan itu dalam kehidupan kita. Tidak hanya kita mendengarkan firman Allah, tapi marilah kita menjadi pelaku firman dalam setiap langkah kehidupan saya dan saudara. Terpujilah nama Allah. Saya sekali lagi mengucapkan terpujilah nama Allah, karena kita telah diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan masuk di dalam doa, mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri untuk menghampiri hadirat Allah dengan hati yang penuh pengucapan syukur. Terpujilah nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami naikkan syukur kepada Engkau pada saat pagi hari ini Tuhan. Engkau telah memberkati kami lewat firman yang dahsyat, menggambarkan bahwa kemerdekaan Engkau telah berikan kepada kami. Engkau telah melepaskan kami dari segala belenggu dosa. Engkau telah membeli kami dengan harga yang ternai. Kami menjadi milik Allah. Kami merdeka di dalam kasih dan anugerah Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur. Pada pagi hari ini hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Allah. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi marilah Roh Kudus berbicara terus dalam hati ingatan jemaat Tuhan, untuk dapat melakukan firman Allah dalam kehidupan mereka setiap hari. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau memimpin kami masuk ke dalam minggu yang keempat hari ini. Adalah anugerah Allah yang besar menuntun kami selalu. Kami berterima kasih. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Tuhan kembali hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Allah. Biarlah lawatan Allah ada terus senantiasa menyertai jemaat Selambar dimanapun mereka pergi Bapa. Terima kasih Allahku yang dahsyat dan luar biasa. Hamba berdoa bagi jemaat-jemaat mungkin pada pagi hari ini. Di antara mereka ada yang sakit. Hamba mohon pertolongan Allah jamalah ya Tuhan. Sembuhkanlah mereka yang sakit Bapa. Dalam keadaan lemah, kuatkanlah iman mereka. Mereka boleh tetap tegar di hadapan hadirat-Mu. Dalam keadaan bimbang, Allah teguhkan iman mereka. Mereka tidak ragu mempercayakan Engkau dalam hidup mereka. Bapa, terima kasih Tuhan. Menaikkan syukur kepada-Mu Allah. Karena pemeliharaan Allah itu ada senantiasa di tengah-tengah jemaat Selambar Tuhan. Siang maupun malam Engkau tetap menyertai mereka. Engkau menuntun mereka senantiasa kepada jalan kebenaran dan kehidupan. Mereka boleh hidup berbahagia di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, menaikkan syukur kepada-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Allahku, hamba menyerahkan seluruh kegiatan usaha jemaat Tuhan di tempat ini ke dalam tangan kasih Allah. Segala kegiatan apapun yang mereka kerjakan untuk nafkah kehidupan mereka. Berkat dan anugerah Allah turun bagi setiap mereka Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Allah. Bagi jemaat-jemaat yang belum mempunyai pekerjaan, atau di PHK, atau dirumahkan Allah, hamba berseru di dalam nama Yesus, Allah buka jalan kepada mereka, untuk mereka boleh memperoleh pekerjaan lagi ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan, nama naikkan syukur kepada Engkau. Mata Tuhan memandang dan melihat seluruh jemaat Tuhan Selambar ini, dimanapun mereka berada, dengan segala keberadaan mereka Allah. Bapa, terima kasih. Hamba naikkan syukur kepada-Mu Yesus. Hamba yakin sekali Allah tidak pernah tinggalkan jemaat Selambar, tapi Engkau peduli dan senantiasa memberikan perhatian-Mu bagi jemaat Selambar. Terima kasih Allah. Hamba naikkan syukur kepada Bapa. Terpujilah nama-Mu. Bapa di dalam surga, hamba berdoa bagi tiap-tiap persembahan tatangan mereka pada pagi hari ini. Bapa, Engkau memberkati mereka. Berilah mereka memiliki hati yang mengasihi kepada Engkau, sehingga mereka masuk dalam bait Allah tidak dengan tangan yang hampa, tapi selalu dengan tangan yang berisi untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Allah. Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba naikkan syukur kepada-Mu Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah tinggalkan jemaat Selambar. Bapa di dalam surga, hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Allah. Pada sepanjang minggu ini kemanapun mereka melangkah Tuhan, biarlah tiada awan menyertai mereka pada siang hari, dan tiada api menyertai mereka pada malam hari. Melambangkan Allah tidak tinggalkan jemaat Selambar. Allah selalu menyertai, menuntun setiap langkah perjalanan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, masuk dan keluar mereka tetap berada dalam perlindungan Allah. Mereka tetap berada dalam keadaan selamat, damai dan sukacita. Walaupun tantangan rintangan yang datang, Allah tidak lepaskan tangan dari mereka. Allah turut campur tangan dalam setiap tantangan, kesulitan, masalah apapun yang mereka hadapi. Terima kasih Yesus, Allahku, terima kasih Tuhan. Pagi ini kami pun berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa kami ini selalu ke dalam tangan Allah. Berilah kekuatan bagi Bapak Presiden kita Jokowi untuk dapat memimpin bangsa ini seturut dengan kehendak Allah. Berilah kekuatan baginya Tuhan. Terima kasih Allah. Dengan seluruh para menterinya Allah, Engkau tolong mereka dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Allah memimpin bangsa ini. Kami menyerahkan virus corona ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Allah jamah hancurkan virus corona ini dari tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Berilah kebebasan kepada kami untuk hidup merdeka seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Allah. Ini adalah seru doa yang dapat hamba panjatkan ke hadapan hadirat Tuhan.
Tidak dengan nama lain, hanya dalam satu nama. Nama Yesus yang ajaib, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus engkau datang kembali. Haleluya, terpujilah nama Allah. Glory buat Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat berhari Minggu, selamat beraktivitas. Saudaraku sekalian, janganlah kita lengah di dalam senantiasa menghampiri hadirat Allah. Berdoalah senantiasa saudaraku sekalian, membaca firman Allah, merenungkan firman Tuhan, agar saudara bisa kuat menghadapi tantangan masalah yang kita hadapi pada saat-saat ini. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Janganlah kita tawar hati, janganlah kita kecut di dalam mengharapkan kepada Allah. Tapi kita memiliki hati yang penuh sukacita. Sampai kita bertemu lagi pada minggu yang kelima di dalam bulan Agustus ini. Tuhan memberkati. Biarlah kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Dikala kita mengetahui ada di antara kita yang lemah, mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama Allah. Sampai hari Minggu kelima kita bertemu kembali di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Haleluya. Amin.